Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu yang harus kita waspadai pada diri kita, jangan sampai ada virus kemunafikan. Virus kemunafikan adalah sifat-sifat orang munafik, tetapi ada pada diri kita, padahal kita ini orang yang beriman. Maka Al-Quran mengemukakan tentang apa saja sikap perilaku orang-orang munafik. Satu di antaranya adalah tentang malas berjamaah, yakni malas sholat berjamaah. Saya menulis buku judulnya Asbabun Nuzul Tematik. Cerita-cerita yang berkaitan dengan turunnya ayat. Mengapa suatu ayat diturunkan? Satu di antaranya tentang malas berjamaah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena di zaman Nabi orang kalau sudah mengaku beriman, mestinya dia ada di masjid, sholat berjamaah di masjid. Tapi ini si munafik sudah mengaku beriman tapi tidak nampak di masjid. Karena dia dipertanyakan, akhirnya dia datang juga. Datang, kalau bahasa kita sekedar store muka, supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya orang tidak mempertanyakannya lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan ayat, menurunkan ayat untuk membongkar rahasia orang-orang munafik itu. Turunlah ayat 142 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah. Dia datang ke masjid, sholat berjamaah, maksudnya mau menipu Allah. Padahal Allah tidak bisa ditipu, sehingga Allah yang menipu mereka. Allah bongkar rahasianya. Apabila dia berdiri untuk sholat, maka dia berdiri dengan perasaan yang malas. Dia sekedar ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Sehingga dia tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Nah, oleh karenanya, pelajaran yang kita ambil dari cerita dan ayat ini adalah pertama, umat Islam, khususnya yang laki-laki, seharusnya mau melakukan sholat berjamaah di masjid. Wanita-wanita di zaman Nabi saja sholat berjamaah di masjid, terutama waktu maghrib, isya, dan subuh. Lalu Rasulullah amat menekankan kepada para sahabat untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum, matanya buta, rumahnya jauh dari masjid. Kalau ke masjid tidak ada orang yang menuntunnya. Ketika dia minta rukhsah, Nabi berikan rukhsah agar dia boleh sholat di rumah. Tetapi kemudian Nabi balik bertanya, Al tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, iya. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Kalau kamu dengar azan, penuhi panggilan azan. Ini untuk yang buta, yang penting dengar azan. Kalau kita kan tidak buta, kita bisa lihat jam, kita bisa lihat sinar matahari, kita bisa melihat orang pergi ke masjid. Jadi yang buta saja ditekankan untuk ke masjid, apalagi kita. Nah, kemalasan sholat berjamaah di masjid merupakan virus kemunafikan. Karenanya ini harus kita waspadai. Dan fakta sehari-hari menunjukkan yang sholat berjamaah di masjid itu tidak lebih dari 10%. Hanya sedikit jamaah, sedikit kaum muslimin yang mau berjamaah di masjid. Bahkan sudah di masjid tidak mau berjamaah. Maksudnya bagaimana? Dia datang terlambat. Imam sudah selesai sholat berjamaah. Lalu itu orang baru datang sholat sendirian. Padahal ada yang jadi masbuk. Dia bisa ikut kepada orang yang masbuk, yang ketinggalan rakaat. Jangan sholat sendirian. Makanya kita boleh, meskipun sudah sholat, menemani orang yang sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid
dan kaum munafik sangat malas untuk sholat berjamaah di masjid. Apakah ada sifat kemunafikan, virus kemunafikan di dalam diri kita? Jawab sendiri-sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.